Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pertama dan kedua, membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pembahasan kita telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wala yahillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimin. Kata beliau rahimahullah, tidak halal, tidak boleh engkau menyembunyikan nasihat kepada seorang pun dari kaum muslimin. Barrahum wa fajirahum fi amrin min umuriddin. Baik itu orang yang soleh ataupun orang yang fajir. Baik dia orang yang bertakwa maupun dia seorang muslim tapi banyak bermaksiat. Terhadap semua perkara-perkara agama. Faman katama faqad ghasyal muslimin. Kata beliau, siapa yang menyembunyikan nasihat, maka berarti dia telah berbuat curang kepada kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Kata beliau, siapa yang curang kepada kaum muslimin berarti dia curang kepada agamanya. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa yang curang kepada agamanya berarti dia telah mencurangi dan mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya kita wajib untuk selalu memberikan nasihat kepada siapa saja dari kaum muslimin. Dan nasihat lawan dari kata dalam bahasa Arab, ya, nasihat itu lawannya al-ghish. Nasihat itu lawannya adalah kecurangan atau mencurangi. Nasihat artinya jujur, artinya tulus, artinya kita benar-benar menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Kita menginginkan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. An-nasiha adalah al-khulus minal ghish, selamat dari semua pengkhianatan, selamat dari semua kecurangan, bersih dari kedustaan. Inilah yang disebut dengan an-nasihah. Karena kata an-nasih artinya adalah asy-syai'ul khalis, sesuatu yang murni, yang tidak tercampur, yang tidak ada kotorannya, yang benar-benar murni, itulah yang disebut dengan nasihat. Dan seorang yang beriman wajib untuk selamat, bersih, suci dari yang namanya kemunafikan, dari kecurangan, dari menipu orang lain. Seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk menyesuaikan apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan.
apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Inilah ya kriteria seorang mukmin yang sejati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengulang 3 kali dalam sabda beliau, ad-din nasihat, agama adalah nasihat. Ad-din nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah artinya inti agama ini adalah an-nasihah, jujur, tulus, penuh tanggung jawab. Dan para sahabat bertanya ketika Nabi mengulang-ulang ad-dinun nasiha. Dan kata ad-dinun nasiha ini, ya kata para ulama kita ketika mensyarah hadis ini mirip dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-hajju arafah. Ibadah haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Meskipun para pemirsa sekalian kita ketahui bahwasanya haji itu bukan sekedar wukuf di Arafah. Haji itu ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jumrah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah? Ya. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ad-din nasiha, ya, inti agama adalah nasihat, padahal agama sangat luas. Agama berbicara tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah. Tapi inti dari agama ini kata Nabi SAW adalah ad-din an-nasihah. Dan ternyata makna ad-din an-nasihah sangat luas. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali rasulihi wali kitabih wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ternyata nasihat itu ya ditujukan untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Dan yang dimaksud di sini adalah an yakhlusal insanu min kulli khuluqin damim. Arti nasihat adalah seorang membersihkan, mensucikan dirinya dari semua akhlak yang buruk. Kemudian wa an yatahalla bil akhlaqil fadilah, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang intinya adalah ar-rajul an-nasih, orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar ya punya nasihat kepada Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum, yaitu dia bersih dari kecurangan. Ya, dia tidak curang, dia tidak menipu, dia tidak khianat, dia tidak munafik. Inilah yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah. Nah, lawan dari kata nasihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah al-ghish, curang. Dan Nabi SAW tegas mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Menunjukkan bahwasanya curang ini adalah dosa besar. Dan Nabi SAW mengulang ad-dinun nasihat sampai 3 kali, menunjukkan pentingnya perkara ini. Dan kata nasihat ini masuk dalam semua perkara agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinun nasiha qulna liman qala lillah. Nasihat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya kita jujur kepada Allah, tulus kepada Allah? Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi arti an-nasihatu lillah, jujur kepada Allah, tulus kepada Allah, adalah kita mempunyai akidah yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, ya. Selamat dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita selamat dari bid'ah. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma'amar. Ya. Nasihat kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah Azza wa Jalla. An-nasihatu li Rasulillah, menasihati Rasulullah SAW
bukan maksudnya menyampaikan nasihat kepada beliau, tapi maksudnya adalah kita mentaati perintah beliau. Kita jujur dalam persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang dia perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dia cegah dan larang. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kita menasihati Rasulullah SAW maksudnya kita mencintai beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikuti aku. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW untuk kalian contoh yang baik. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka ambillah. Dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan, ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi SAW, apa yang aku larang, maka kalian harus meninggalkannya. Ini artinya nasihat lillah wa rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mencontoh sunnah beliau, membela sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, mengagungkan para sahabat-sahabat beliau. Inilah yang dimaksud dengan jujur nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Tulus kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapapun. Ya. Siapa yang telah datang kepadanya sunnah Nabi SAW, maka tidak halal baginya untuk mengikuti siapapun selainnya. Tidak boleh kita mempertentangkan hadis Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun dari manusia, meskipun itu perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Dan tidak mungkin beliau, ya, dua sahabat mulia ini menyelisihi Nabi SAW. Tapi seandainya ada fatwa, perintah kedua sahabat ini yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, maka kita tetap harus mendahulukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga an-nasihah li kitabi. Artinya apa? Kita mengikuti Al-Quran. Kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan, baik di depannya maupun di belakang. Dan Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan amanah kepada para pendeta, para ulama, ahlu kitab untuk menjaganya. Tapi mereka tidak menjaganya sehingga dirubah, ditambah, dikurangi, sehingga tidak murni lagi. Adapun Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menjamin untuk menjaganya. Tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Tidak ada kesalahan letak dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang atau lebih dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang merupakan mukjizat sampai akhir zaman. Siapa yang mengikutinya, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan,
yang penuh berkah, berkah untuk kehidupan kita, untuk rumah tangga kita, untuk aktivitas kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin berkah dan mudah urusan kita di hari tersebut. Dan kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit. Mengikuti petunjuk Al-Quran dan berhenti pada garis-garis yang telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud dengan nasihat kepada Al-Quran. Senantiasa membacanya, mentadabburinya, mengamalkan isinya, dan mengagungkan, tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Kemudian, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, mengikuti Al-Quran dan memberi nasihat kepada a'immatul muslimin. Siapa mereka? Semua yang merupakan ya pemimpin kita, penguasa, pemerintah. Kita wajib untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina aman. Dan ini berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin kalian. Semua yang telah ditunjuk sebagai pemimpin, penguasa, pemerintah, selama dia muslim, wa ulil amri minkum, dari kalian kaum muslimin, maka kita wajib untuk taat dan patuh kepada mereka. Dan tentu tidak mutlak, tidak ya semua perintahnya yang maksiat maupun yang tidak maksiat, tidak. Ada batasannya. Kata Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Dengan tegas dalam hadis lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah, pemimpin yang telah dibaiat oleh kaum muslimin, yang telah berhasil memegang kendali negara Islam. Maka kita wajib untuk menyerahkan ketaatan kita kepada mereka. Dan tidak boleh kita mencabut tangan kita dari ketaatan. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mengangkat senjata, menyerang mereka. Dan juga tidak mencari-cari kesalahan mereka. Termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberitahukan tentang apa yang kurang dari apa yang mereka lakukan. Artinya mengingatkan mereka secara langsung kalau seorang mampu. Kata Nabi SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan tampakkan terang-terangan di media sosial, ya, di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar masjid. Walakin liya'khudha biyadihi. Tapi hendaklah dia pegang tangannya. Ya, maka tentunya ini orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Wa yakhlu bihi, ya, berdoa. Fa in qabila minhu fadha, kalau dia terima nasihatnya maka alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaih. Kalau tidak mampu melakukan hal tersebut, tidak bisa menyurati orang yang bisa menasihati secara langsung, maka dia telah gugur tanggung jawabnya. Maka ya, menyampaikan nasihat, menyampaikan kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan ya dengan cara yang baik, ini adalah termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga tentunya di antara bentuk nasihat adalah melaksanakan tugas kita. Ya. Apa yang pemimpin kita bebankan kepada kita sebagai pegawai pemerintah, baik itu sebagai menteri, sebagai wakil menteri, sebagai pejabat negara, sebagai gubernur, sebagai bupati, atau jabatan apa saja yang pemimpin kita ya tugaskan kepada kita, maka kita laksanakan dengan baik. Kita tepat waktu, kita disiplin, kita ya tidak khianat. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah ad-du'a lahum bis-salahi wal khair. Mendoakan kebaikan kepada mereka.
mendoakan keselamatan, mendoakan agar mereka diberi taufik oleh Allah, agar dijaga oleh Allah, dijauhkan dari bitanah tasu, dari orang-orang dekat yang membisikkan keburukan kepada mereka. Bahkan kata Imam Ahmad dan selainnya, ya, lau kana li da'watu mustajabah ma ja'altu illa sultan. Seandainya saya tahu saya punya doa yang pasti diterima, maka sungguh saya akan berikan kepada para penguasa. Nah, kita ketahui bahwasanya ya jika penguasa itu baik, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia akan menghalangi banyak keburukan dari kaum muslimin. Maka di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslim adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan agar mereka dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Mendoakan mereka agar dimudahkan menegakkan Al-Quran, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menegakkan tauhid, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat bagi yang punya harta, mengatur urusan haji dengan baik, mengatur ya bulan puasa dan juga ya, lengkap dengan hari rayanya sehingga kaum muslimin bersatu ya ketika masuk Ramadan dan ketika keluar mereka bersatu dalam Idul Fitri dan Idul Adha mereka. Ini kewajiban kita kepada penguasa, taat dalam perkara yang baik, kemudian menasihati mereka ya jika mereka melakukan kesalahan dengan cara yang baik, cara yang benar ya, tidak diumbar di media sosial atau di mimbar-mimbar atau menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan, melaksanakan tugas yang pemerintah bebankan kepada kita ya, dengan baik, dengan disiplin, tidak khianat. Kemudian kita selalu mendoakan kebaikan kepada mereka, tidak memancing keributan, tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada penguasa. Bahkan ya mengajak mereka untuk bersatu dengan pemimpin. Kemudian terus mendoakan kepada mereka siang dan malam di waktu-waktu mustajab agar mereka senantiasa dijaga oleh Allah, diberi taufik, dilindungi, dijauhkan dari teman-teman buruk dan dimudahkan untuk menjadi pemimpin yang baik bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat dan seluruh ya, manusia di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir wa nasihat li amatil muslimin. Menasihati seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kita menunjukkan mereka jalan yang benar. Seorang dai mengajak manusia untuk senantiasa berjalan mengikuti petunjuk Al-Qur'an, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi ya bagaimana mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang baik kepada orang lain ya. Ketika berjual beli tidak curang ya, tidak menampakkan barang yang buruk, ditampakkan yang baik ya. Memberi harga yang sesuai. Ya, pernah satu hari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengutus salah satu pembantunya untuk membeli kuda di pasar. Ketika pembantu beliau datang dan membawa kuda yang mahal tapi dia beli dengan harga yang murah. Maka kata sahabat Jarir, ya, panggil penjual kuda tersebut. Kemudian sahabat Jarir radhiyallahu anhu menawar kembali kuda yang sudah dibeli oleh pembantunya dengan harga yang lebih tinggi. Ditawar sampai berkali-kali diangkat harganya oleh sahabat Jarir dan penjual kuda tersebut mengatakan saya ridha. Saya ridha dengan harga ini. Sampai akhirnya dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang dibelikan oleh pembantunya. Kemudian penjual kuda itu pun pergi karena dia tidak tahu harga yang sepantasnya bagi kudanya. Ketika ya, penjual kuda tersebut pergi, sahabat Jarir memanggil, ya fulan, wahai fulan, ya, laisa bijunun. Saya ini bukan orang gila. Saya ini orang normal. Ya. Tapi saya sudah membaiat Rasulullah SAW an ansaha likulli muslim. Aku sudah membaiat Rasulullah SAW untuk selalu tulus, jujur kepada siapapun dari kaum muslimin. Sehingga saya tidak tega ya engkau menjual kuda dengan harga yang murah. Padahal inilah harga yang pantas bagi kudamu. Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan sebaliknya menipu ya orang yang tidak tahu harga diangkat harganya.
ya. Tapi sebaliknya kaum muslimin harus jujur, harus tulus, menginginkan kebaikan kepada siapapun dari kaum muslimin. Bahkan disebutkan baik orang bertakwa pun orang yang fajir. Orang yang bertakwa tentunya punya loyalitas, ya, harus mencintainya lebih. Dan orang yang fajir banyak bermaksiat, kita pun wajib untuk memperingatkan mereka, menasihati mereka dan berbuat baik kepada mereka serta mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan agar mereka bertaubat dan diberi taufik oleh Allah untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya intinya wajib bagi setiap muslim untuk menasihati siapa saja. Ya nasihat kepada Allah, beriman kepadanya dengan iman yang benar, menasihati Rasulullah dengan cara taat perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya, mengajarkan sunnahnya. Kemudian nasihat kepada Al-Quran artinya meyakini Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Benar-benar ya disampaikan langsung oleh Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua. Kemudian kita harus mengamalkan, mentadaburi, dan mengagungkan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Dan ya semua yang kita terangkan tadi wajib untuk kita lakukan. Kita wajib menasihati Allah, Rasulullah, Al-Quran, pemimpin kaum muslimin tidak boleh memberontak, tidak boleh mengumbar aib-aib mereka di media sosial, tidak boleh memprovokasi masyarakat berontak, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin kita harus jujur, ya, kita harus menginginkan kebaikan. Ya kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Seperti tadi cerita Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu yang ketika berhasil pembantu memberikan kuda dengan harga yang murah, justru dia memanggil pembelinya dan membayarnya dengan harga yang seharusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kita inginkan kebaikan kepada siapa saja dari kaum muslimin sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal ini berarti dia telah curang. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang curang, siapa mencurangi kami, ya, mencurangi kaum muslimin, menipu kaum muslimin, tidak jujur, munafik, maka dia bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Imam Al Hasan bin Ali Al Barbahari rahimahullah pindah ke pembahasan yang lain. Beliau mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. Yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Qad alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah sudah tahu bahwasanya ada di antara makhluknya, di antara manusia, di antara jin yang mereka akan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla sebelum Allah ciptakan mereka. Allah sudah tahu. Ilmuhu nafidun fihim. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu secara detail, secara menyeluruh, secara global dan secara detail. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tapi bukan berarti Allah tahu bahwasanya ketika ya ini akan bermaksiat, ini akan kafir, ya bukan berarti Allah membiarkan begitu saja, ya. Wa manna bihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Akan tetapi Allah punya karunia, punya hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Beliau masuk kepada pembahasan ya, menyinggung sedikit tentang tauhid asma was sifat, ya. Karena tauhid kita ketahui dibagi menjadi tiga oleh para ulama kita berdasarkan ya, penelitian terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Mereka membagi tauhid menjadi tiga bagian. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ya biasa para ulama kita membagi ini yang wajib, ini yang rukun, ini yang sunnah, ya ini yang makruh, ya. Ini agar memudahkan kita memahami ya ilmu tauhid, maka para ulama kita menjelaskan pembagian tauhid rububiyah, yaitu ya mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Tauhid asma sifat artinya kita isbatu ma asbatahullah,
menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya dari nama-nama dan sifat-sifat, min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil, tanpa kita merubah ya baik lafadznya pun maknanya, tanpa menolak ya, tanpa menentukan kefiahnya, dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Kita wajib ya mengimani semua nama-nama dan sifat yang tertera dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah, ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Sami, Allah maha mendengar, Allah maha basir, maha melihat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar semua suara. Dan satu suara dengan suara yang banyak sama saja bagi Allah. Tidak tercampur satu suara dengan suara yang lain. Allah mendengar suara yang kecil maupun suara yang besar. Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat yang ada di dalam gua di tengah malam gelap gulita, sebagaimana Allah melihat yang berada di siang hari. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Alim, dan Allah maha mengetahui secara detail dan secara global. Makana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah ketahui semuanya. Allah punya kedua tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, dan kaifiyah ini yang tidak boleh kita tanyakan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk kaki Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara Allah turun, bagaimana ya bentuk-bentuk sifat Allah tidak dijelaskan dalam Al-Quran juga sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Malik rahimahullah secara tegas mengatakan ketika ditanya, ya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana cara Allah bersemayam, berada di atas ars, kata Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum. Arti istiwa itu semua orang tahu. Istiwa itu artinya ala wartafa'ah, ya, berada di atas. Wal kaifu majhul. Ya. Tapi bagaimana, ya, apakah Allah ya duduk atau bagaimana, ya, kaifiyah istiwa Allah tidak ada yang mengetahuinya. Wal iman bihi wajib, dan beriman kepada istiwa ini wajib, dan bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah ini adalah perkataan yang bid'ah. Ini ucapan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita isbatu ma asbatahu, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa ya memastikan, tanpa bertanya bentuknya, dan juga tidak merubah, menyelewengkan dari maknanya secara bahasa Arab. Qad alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Kemudian beliau ya merinci sedikit tentang pembahasan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengetahui ya semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah mengetahui siapa yang kafir, siapa yang beriman, siapa yang berdurhaka, siapa yang bertakwa, ya, siapa yang bermaksiat, siapa yang taat. Semua Allah sudah mengetahuinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengajak mereka untuk beriman semuanya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla meskipun tahu bahwasanya akan ada di antara hamba-hambanya yang kafir, yang bermaksiat, yang durhaka, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan menegakkan hujahnya kepada manusia. Supaya ya ketika mereka nanti diadab di akhirat nanti, di hari kiamat, mereka tidak punya alasan lagi. Karena Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, dan menegakkan hujah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa amma thamud fahadainahum. Kaum Thamud, kaum Ad,
Fir'aun dan kaumnya semua sudah diutus ya nabi kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para rasul telah berdialog dengan ya raja Fir'aun, Namrud dan kaum-kaum mereka yang kafir. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, semua telah kaum Saleh. Mereka telah berdialog dengan nabi mereka. Tapi ya fastahabbul ama 'alal huda ya. Kebanyakan kaum nabi-nabi tersebut lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Bahkan menantang nabi-nabi mereka untuk Allah mendatangkan adab. Sehingga hujjah telah tegak kepada mereka. Tidak ada alasan. Allah telah memberikan mereka kemampuan, Allah memberikan mereka pilihan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pilihan. Kemampuan, pilihan, kehendak Allah berikan kepada mereka. Tapi kebanyakan mereka, ya kaum-kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maka Allah pun kirim adabnya ya kepada kaum Hud, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, dan kaum-kaum ya Fir'aun dan uh, umat-umat sebelum kita telah adab oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Allah telah mengutus Rasul kepada mereka, mengajak mereka dengan segala cara dan menurunkan kitab. Maka fastahabbul ama 'alal huda. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya wallahu yad'u ila daris salam." Allah mengajak semua manusia untuk masuk ke negeri keselamatan, mengajak semuanya kepada Islam, kepada surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Semua diajak, semua ditegakkan hujah atas mereka. Tapi Allah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah mengadab, bukan berarti Allah zalim. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, maka itu adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Murni nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun semuanya telah diberi petunjuk, ya, diajar kebaikan, ya, kita ketahui banyak, ya, orang-orang di sekitar kita kita ajak, kita sampaikan ceramah, kita kirimkan video, kita jelaskan syirik ini berbahaya, dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, di antara bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, menyembelih, bernadar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Diterangkan, dijelaskan, disampaikan. Tapi mereka tetap ingkar, ya, tetap mendustakan, bahkan menantang, bahkan berusaha menghalangi dakwah tauhid. Disampaikan ya bahwasanya salat itu wajib, puasa wajib, ya. Islam satu-satunya agama yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, para dai. Tapi banyak ya di antara manusia yang mereka justru menentang. Bahkan mereka menghalangi ya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka ya ketika nanti pada hari kiamat dihisab, ditegakkan timbangan, maka mereka sendiri akan sadar bahwasanya telah datang pemberi peringatan. Telah datang hujah, telah tegak hujah kepada mereka. Bahkan ya jika seandainya ada di antara manusia yang belum sampai kepada mereka hujah, peringatan, maka nanti akan diuji lagi pada hari kiamat sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Kemudian berikutnya Imam uh, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan dengan perkataan beliau, wa'lam annal bisyarata 'indal mauti thalatha bisyarat. Ketika seorang dicabut nyawanya atau menjelang kematian atau di saat awal kematian, maka akan diberi ada 3 kabar, 3 peringatan, 3 berita
Yuqal abshir ya habiballah biridallahi wal jannah. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah, menjaga ibadahnya, salat 5 waktunya, ya, kewajiban-kewajibannya ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dikatakan kepada mereka, abshir ya habiballah biridallahi wal jannah. Terimalah kabar gembira, wahai kekasih Allah, dengan keridhaan dari Allah dan surga. Wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'dal islam. Juga disampaikan kepada orang yang dicalonkan untuk masuk surga, terimalah kabar gembira oleh hamba Allah dengan surga setelah engkau mati di atas Islam. Wa yuqal abshir ya aduwallah bi ghadabillahi wan nar. Adapun orang kafir, adapun orang yang banyak bermaksiat, maka dikatakan kepadanya, terimalah kabar gembira wahai musuh Allah dengan kemurkaan dari Allah dan api neraka wal billah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, al-muhtadar, ya, orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut atau menjelang dicabut nyawanya oleh para malaikat pencabut nyawa, baik dia orang beriman atau orang kafir, maka di saat itu akan dikabarkan kepada dia. Jika dia orang beriman, jika dia orang bertakwa, jika kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia akan mendapatkan kabar gembira. Dia akan mendapatkan kabar bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya kalau dia kafir, maka akan dikabarkan sejak, ya, kondisi sakaratul maut, kemurkaan dari Allah dan api neraka. Maka ketika sudah dicabut nyawanya, ya, benar-benar lepas nyawanya, maka dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka wal billah. Dan saat itu tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbirji'un. Ketika sudah datang malaikat maut, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika ajal sudah tiba. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa. Apa kata Allah? Al-an wa qad asaita qabla. Apakah sekarang? Maka ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi kesempatan. Maka saat ini, ketika kita masih hidup, masih sehat, masih mampu beraktivitas, kita berusaha untuk bertobat. Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali dalam sehari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, padahal beliau adalah sosok yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh kecuali apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathah. Jika mati anak Adam, maka terputus semua pahalanya kecuali, ya, dia punya sedekah jariah, dia punya masjid yang dia bangun, pesantren yang dia bangun, ya, ya, buku yang dia wakafkan, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus diajarkan, disampaikan, diajarkan, diamalkan, au waladin shalih yad'u lahu, atau anak saleh mendoakan untuknya. Adapun ketika kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan agama yang baik, maka mereka akan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan mungkin berdoa untuk dirinya sendiri mereka lupa, apalagi mendoakan orang tuanya. Makanya orang yang beriman, bertakwa, ya, mereka bahagia sejak kematian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Berkata istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kulluna yakrahul maut." Tidak ada di antara kita kecuali takut untuk mati. Tidak ada di antara kita kecuali, ya, membenci yang namanya kematian. Engkau mengatakan siapa yang rindu segera cepat-cepat ketemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Padahal kita, ya, ini tidak suka kematian.
Apa kata Nabi SAW? Laisa kadzalika ya Aisyah. Bukan itu yang aku maksud, wahai Aisyah. Bukan berarti ya kalau takut mati berarti dia takut ketemu sama Allah, tidak. Wa innamal mu'min, ya. Penjelasannya kata Nabi SAW, orang yang beriman itu yubashsyaru indal maut. Ketika dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia diberi kabar gembira. Ketika disampaikan kamu akan masuk surga, ya, kamu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah dia ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun segera ingin bertemu dengannya. Wal kafir, sebaliknya orang kafir, yubashsyaru bin nar, disampaikan, dikabarkan kamu akan masuk neraka. Fayubghidu liqa Allah, maka dia pun takut untuk ketemu dengan Allah. Fayubghidu Allahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak mau, ya, benci, tidak suka ketemu dengannya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah bukan ketika dia masih hidup, ya, karena semua orang masih hidup ya khawatir, takut untuk mati. Dan ketika dalam kondisi ya sakaratul maut, disitulah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inilah yang kita inginkan semua. Inilah yang kita cita-citakan. Inilah yang kita harapkan. Kita ingin menjadi orang yang beriman dan istiqomah, lurus, konsisten di atas keimanan, sehingga nanti para malaikat ketika datang mencabut nyawa kita, mereka mengatakan la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih. Apa yang akan kalian hadapi, ya, dari alam barzakh, dari hari kebangkitan, pembagian catatan amal, ditimbangnya amalan, kalian akan melewati sirat, titian, ya, di atas neraka, tidak perlu khawatir. Kalian juga tidak perlu sedih, ya, dengan apa yang kalian tinggalkan dari harta kalian, dari anak, istri, keluarga, tidak perlu khawatir. Karena ya orang yang beriman dan bertakwa maka tentu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla keluarganya, ya. Akan dijaga anak-anaknya oleh Allah Azza wa Jalla jika mereka adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang soleh. Ya, kemudian ya ini masih berkaitan dengan hari akhir. Ya, beliau mengatakan wa alam anna awwala man yanzur ila Allah taala fil jannatil adirra. Ya, yang pertama kali dipersilahkan melihat Allah adalah orang-orang buta, kemudian para lelaki, kemudian para wanita dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan, ya, kesulitan untuk melihatnya, masing-masing bisa melihat bulan meskipun berada dalam posisinya. Tapi ya urutan yang beliau sebutkan ini butuh dalil yang jelas, butuh dalil yang kuat. Ya. Dimulai dari orang yang buta, kemudian orang lelaki, kemudian wanita, ini butuh dalil kuat. Ya, adapun perkara ru'yatullah, bahwasanya ahlu surga atau ahlu al-mauqif di padang mahsyar, ya orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla, juga nanti ketika di surga diperlihatkan Allah Azza wa Jalla, ini adalah kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bisa dilihat, bahkan nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau ya mengulang lagi, wa'lam annaha lam takun zandaqa wala kufrun wala syukuk wala bid'ah wala dhalala wala khaira fid din illa minal kalam wa ahlil kalam wal jadal wal mira' wal khusum. Beliau memperingatkan lagi. Kalau sebelumnya sudah sampaikan bahwasanya tidak boleh kita ya banyak berdebat ya dalam permasalahan agama, apalagi tanpa ilmu, ya. Apalagi kita mempertanyakan ayat-ayat yang sudah jelas, ya, mendebat ayat-ayat Al-Qur'an, mendebat hadis-hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan wal ajab, ya sangat mengherankan bagaimana seorang berani untuk mendebat ayat-ayat Al-Qur'an padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru. Tidak mendebat ayat-ayat Al-Qur'an kecuali orang-orang kafir. Maka apa yang kita
harus lakukan, fa'alaika bitaslim wal ridha bil athar wal kafi was sukut. Ya, kewajiban kita ya terutama dalam perkara-perkara yang gaib ya, hanya beriman, mengimani ya bahwasanya ada catatan amalan akan dibagi, ada mizan. Ya. Karena sebagian orang menggunakan akal mereka. Bagaimana mungkin ya amalan bisa ditimbang? Padahal sesuatu yang abstrak. Ya. Bagaimana sholat, zakat, puasa, tasbih bisa ditimbang? Ya. Mereka juga mengatakan bagaimana mungkin ya titian sirat yang lebih tipis dari rambut bisa dilewati. Tapi ketika mereka menggunakan akal mereka, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini. Padahal kewajiban kita adalah hal-hal seperti ini. Ketika hadis sudah sahih, kewajiban kita adalah menerima, membenarkan, dan melaksanakan apa yang wajib kita lakukan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan memotivasi kita untuk selalu beramal, memotivasi kita untuk mempersiapkan ya kehidupan kita yang kekal dan abadi, dan menjadi seorang muslim sejati yang selalu menasihati Allah, Rasulullah, kitabnya, pembimbing kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi kita semua untuk selalu belajar dan mendengarkan ilmu. Maka kewajiban kita terus ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Alhamdulillah sarana untuk belajar ya sudah sangat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman kita ini. Maka kewajiban kita ya adalah terus belajar, menuntut ilmu syar'i, berusaha mengamalkan ilmu tersebut semampu kita dan menyampaikan kepada orang lain serta mengajak orang lain untuk juga turut belajar agama, karena inilah yang akan menjadi sebab ya kita terbimbing dalam kehidupan dunia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu fikum.